Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Sejak awal sejarah umat manusia, iblis selalu menggoda manusia dengan berbagai cara. Hawa digoda iblis melalui bisikannya dengan memutarbalikkan perkataan Allah sehingga Hawa tergoda untuk memakan buah terlarang yang diharapkannya akan membuatnya menjadi seperti Allah. Bisa menentukan sendiri standar yang baik dan yang jahat bagi dirinya. Daud digoda melalui kesukaannya terhadap wanita cantik dengan memberinya kesempatan untuk melihat Batseba yang cantik sedang mandi. Yudas Iskariot yang mencintai uang begitu kuat digoda iblis untuk menjual gurunya kepada para imam yang membenci kebenaran. Godaan iblis seringkali masuk melalui sisi kehidupan yang menjadi kekuatan seseorang sekaligus menjadi sisi lemahnya. Setelah dijual saudara-saudaranya ke pedagang budak Midian, Yusuf dibawa ke Mesir. Yusuf lalu dijual kepada seorang pejabat tinggi Mesir, Potifar. Yusuf lalu menjadi budak Potifar. Tetapi Yusuf tidak tenggelam di dalam ratapan memilukan yang menyesali perjalanan hidupnya yang menyesakkan. Yusuf mulai belajar menerima fakta bahwa dirinya tidak lagi bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya, hidup dan bekerja di negeri asing dengan budaya yang sangat berbeda. Yusuf menerima fakta kehidupan itu dengan menyesuaikan dirinya sebagai budak yang harus bekerja bagi tuannya. Yusuf mulai belajar bekerja dengan serius. Setiap hal yang dipercayakan kepadanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tugas kecil dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Segala sesuatu yang dikerjakannya dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan penyertaan Tuhan di dalam diri Yusuf yang membuatnya berhasil menyelesaikan segala tugasnya terlihat oleh tuannya. Sehingga Potifar memberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Melalui Yusuf, Tuhan memberkati Potifar sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Yusuf yang manis sikapnya dan elok parasnya menarik perhatian istri Potifar. Perilaku baik yang dimiliki Yusuf dan ketampanan wajahnya membangkitkan birahi istri majikannya. Nafsu birahi adalah hasrat yang kuat terhadap seks. Meskipun merupakan proses biologis alami manusia, nafsu birahi berbeda dari cinta yang mencakup kasih sayang dan welas asih yang lebih mendalam. Fokus dari nafsu birahi yang salah adalah terjadinya pemuasan diri sendiri. Sebagaimana cinta berlebihan kepada hal-hal duniawi, nafsu birahi bersifat progresif adiktif jika tidak diatasi. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri akan semakin meningkat melalui aktivitas seksual. Dorongan untuk memenuhi nafsu birahi yang semakin besar akan mendorong pelakunya melakukan seks dengan siapa saja dan di mana saja. Itu sebabnya istri Potifar secara aktif menggoda Yusuf dengan mengajaknya berhubungan seks. Tetapi reaksi Yusuf berbeda sekali dengan kebanyakan orang. Yusuf menolak ajakan istri Potifar berhubungan seks bukan karena takut kepada Potifar, tetapi karena menjaga kesucian hatinya dengan tidak mau melakukan dosa kepada Allah. Orang percaya akan memiliki hati yang suci karena Allah akan mengubah hati yang keras menjadi sejalan dengan kehendak Allah. Hati yang suci bukan hanya menyangkut hati yang bersih, tetapi juga suatu komitmen dan kehendak orang terhadap Allah. Hati yang suci merupakan sikap tidak kompromi terhadap kenajisan. Kenajisan berhubungan langsung dengan hati yang tidak tetap dan sikap mendua hati. Itu sebabnya hati yang suci terkait erat dengan komitmen untuk tetap setia kepada kebenaran Allah dalam hidup orang percaya. Kesucian hati berkaitan erat dengan kehendak untuk berserah kepada Allah tanpa kompromi. Karena itu, hati harus dijaga agar tetap murni dari keinginan-keinginan nafsu daging
dari segala pikiran dan keinginan kotor, termasuk birahi yang tidak semestinya. Yusuf menolak godaan istri majikannya karena mempertimbangkan Allah yang telah memberinya kekuatan ketika dijual paksa kepada pedagang budak Midian. Yusuf mempertimbangkan Allah yang telah membuatnya berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya di rumah Potifar, sehingga diberikan kepercayaan begitu besar oleh majikannya. Yusuf menghormati Allahnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena menghormati Tuhan, maka Yusuf dapat menjalani hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Kebenaran Tuhan menjadi panduan bagi Yusuf dalam pengambilan keputusan hidupnya, sehingga tetap di jalan benar kehidupan yang disiapkan Allah baginya. Sebagaimana Yusuf menghormati Allah di dalam setiap langkah hidupnya, sebagai orang yang telah mendapatkan karunia kehidupan kekal, sudah selayaknya kita menempatkan kebenaran Allah sebagai pemandu dalam setiap pengambilan keputusan hidup, sehingga kita tetap berada di jalan benar kehidupan yang disiapkannya bagi kita.